yang akan disampaikan oleh Ustadz Bapak Mutakilah. Kepada Bapak Ustadz Mutakilah, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ibu sekalian kita sholawat dulu ya pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah wa syukurillah la ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para ibu sekalian yang berbahagia, di sore hari ini sekarang adalah bulan Maulid. Kalau orang Jawa bilang bulan mulut, ada yang nyebutnya maulud, ada yang nyebutnya juga milad. Jadi ada beda maknanya, karena asal katanya walada, ayat artinya apa? Telah lahir. Kalau yuladu, dilahirkan. Kemudian ada kata maulid, jadi itu masdar, artinya kelahiran. Kemudian ada kata milad, itu adalah memperingati waktu kelahiran, waktunya. Kemudian ada maulud. Maulud itu isim maf'ul, artinya orang yang dilahirkan. Jadi ketika Rasulullah SAW itu dilahirkan, itu ada peristiwa yang amat penting dan dunia terkagum-kagum atas kelahiran Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, tahun 571 Masehi, tanggal berapa Bu? 21 April. Itu jelas ya, kelahiran Rasulullah itu jelas tanggalnya, waktunya kapan, harinya juga kapan. Ternyata apa yang terjadi? Bumi berguncang. Jadi Ka'bah itu goyang. Kenapa goyang? Menunjukkan kegembiraan bahwasanya Rasulullah SAW telah lahir. Kemudian pada masa itu di sekeliling Ka'bah itu banyak sekali berhala, dibaris-bariskan di sekeliling Ka'bah, bahkan ada yang di dalam Ka'bah. Semuanya jatuh dan pecah. Siapa yang menyaksikan itu? Yaitu kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ternyata kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menengok ke Ka'bah dan dia melihat getaran-getaran yang ada di sekitar Ka'bah. Ternyata hancur. Apa yang didengar? Dia mendengar bahwasanya kami tunduk patuh kepada Allah. Itu patung-patungnya berbunyi begitu. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang mendengar suara itu adalah Abdul Muttalib. Nah, pada saat itu juga iblis menjerit kesakitan. Ya, betapa kelahiran Nabi Muhammad membawa kesengsaraan bagi para iblis. Nah, itu jeritan iblis itu berapa kali iblis menjerit? Iblis itu menjerit ketika apa? Ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi. Kemudian iblis itu juga menjerit ketika dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjerit juga ketika kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iblis juga menjerit ketika diturunkannya surat Al-Fatihah. Itu ada dalam hadisnya dijelaskan. Ibu sekalian, ketika itu ya Abu Lahab, siapa Abu Lahab?
Senang nggak? Kan ada dalam Al-Quran ya, di surat Al-Lahab, tabat yada di lahabi wa tab. Celakalah kedua belah tangan Abu Lahab. Kenapa Abu Lahab itu celaka? Dia sering menjaili dan menjahati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelumnya ketika Rasulullah itu lahir, dia senang banget. Ponakannya lahir, senang nggak? Senang. Bagus lagi anaknya, ganteng, membawa cahaya kegembiraan. Dari mana Abu Lahab itu tahu bahwasanya Nabi itu dilahirkan keponakannya? Dari siapa Bu kira-kira? Siapa ingat? Lupa ya. Dari pembantunya atau budaknya bernama Su'aibah. Wahai tuanku Abu Lahab, telah lahir keponakanmu dari saudaranya bernama Siti Aminah. Wah, gembiranya luar biasa, seneng. Sampai-sampai Su'aibah itu dibebaskan dari perbudakan, bebas dia dari perbudakan. Walaupun di kemudian hari dia menentang seluruh ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, karena kelahiran beliau itu lain daripada yang lain. Ikan-ikan di lautan, menurut kisah ceritanya, semuanya membicarakan tentang kelahiran Rasulullah SAW, saking gembiranya. Sehingga dikisahkan, jangankan ikan di lautan, yang di atas itu bukan planet apa yang suka melontar itu namanya meteor. Ya, pada saat itu bergemerlapan di langit karena kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Musa pernah dikabarkan, ya, dia pernah bertanya kepada Allah, siapa orang yang nanti memimpin umat itu? Disebutkan Muhammad SAW. Bolehkah saya, kata Nabi Musa, dijadikan sebagai umatnya? Ya, karena dia lahir lebih dulu. Itu. Dia ingin sekali menjadi umat Nabi Muhammad. Itu Nabi Musa. Nah, kita bersyukur nggak menjadi umat Nabi Muhammad? Bersyukur, ya. Bersyukur saja. Jadi kita syukurin. Satu kenikmatan yang besar adalah kelahiran Nabi Muhammad, pembawa rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam Al-Quran disebutkan, sungguhnya kami menurunkan kamu, mengutus kamu hai Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Karena rahmat Allah dilahirkannya Rasulullah SAW, maka seluruh alam semesta bahagia gembira karena ada keselamatan yang dijamin oleh Allah disebabkan Rasulullah SAW pembawa amanah kebenaran di muka bumi, sehingga kerusakan di muka bumi tercegah, terhambat. Itu maka kita menjadi wajib apa Bu? Wajib mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atiullah wa atiu Rasul, ikutilah Allah dan ikutilah Rasul. Di ujungnya ada wa ulil amri minkum. Ulil amri itu pemimpin-pemimpin yang mengikuti jejak-jejak Rasul. Kemudian Allah juga menyebutkan, mengatakan kepada kita, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima. Selawatlah kalian dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Tadi kita salatullah, itu kan bentuk selawat ya, salamullah gitu. Ini merupakan bentuk pujian kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus juga doa, kita sampaikan doa agar Rasulullah diberikan keselamatan dan lahirnya sampai kebangkitannya nanti. Karena beliaulah yang memberikan syafaat kepada kita. Begitu juga Allah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa maksudnya? Allah itu memberikan rahmatnya, pertolongannya kepada Rasulullah SAW. Juga ampunannya. Kemudian malaikatnya berselawat, juga merupakan doa pada Nabi. Sekaligus juga puji
pujian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia makhluk termulia di muka bumi. Karena sebelum terjadinya bumi dan alam semesta itu diciptakan yang namanya Nur Muhammad, cahayanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah ada cahayanya. Kemudian diciptakanlah langit dan bumi oleh Allah dan seterusnya. Jadi betapa bahagianya dan gembiranya kita dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak sekali orang memujinya, dan kita wujudkan dalam peringatan kelahiran Rasulullah. Kalau di kampung ya Bu ya, kita baca rawi, baca berjanji, begitu, dan seterusnya. Nah itu merupakan pujian kepada Rasulullah. Ya, selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Agar apa? Agar kita juga mendapatkan apa nanti? Syafaatnya. Jadi kita jangan lupa banyak-banyak baca salawat, karena baca salawat itulah disunnahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan Allah menyuruh langsung, kalau kita sholat tanpa salawat itu sah tidak? Tidak. Ya harus dibaca supaya sholat kita sah. Begitu juga khotib Jumat, dia baca selawat karena merupakan rukun dari khutbah Jumat. Jadi bagaimana kalau begitu? Dalam ibadah selawat itu apa Bu? Wajib apa sunnah? Wajib dalam ibadah, dalam sholat wajib, dalam khutbah Jumat wajib. Di luar sholat baca selawat adalah sunnah, gitu. Jadi kalau kita baca selawat, insya Allah keberkahan tidak akan putus. Sering aja Bu, siang malam baca selawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu kan perintah Allah. Kalau kita baca kapan saja, di mana saja, asal jangan di WC. Kita baca, insya Allah keberkahan akan kita dapati. Kita lagi jalan, berangkat kerja, naik motor, naik mobil, baca selawat, ditambah lagi doa-doa yang lain. Makanya doa itu supaya terkabul, bacalah dahulu selawat. Jadi sebelum doa baca dulu Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sependek-pendeknya itu selawat, baru kita baca doa. Pokoknya apa saja yang kita punya keinginan lalu memanjatkan doa kepada Allah, maka kita baca selawat, ya. Nah dengan begitu insya Allah doa cepat dikabulkan, ya. Kalau lambat kita sabar, ya. Nah itulah pentingnya kita berselawat, pentingnya juga kita mengingat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa kebenaran. Makanya kalau kita berislam jangan tanggung-tanggung Bu, ikuti jejak-jejak Rasul. Jadi yang mendapatkan rahmat atas kelahiran Rasulullah SAW bukan hanya manusia beriman, bukan saja Islam, tapi juga manusia yang tidak beriman mendapatkan rahmatnya. Kenapa? Karena datangnya petunjuk. Petunjuk itu apa? Yaitu hanya Al-Quran. Untuk siapa Al-Quran? Untuk manusia. Hudalin nas wa bayyinat. Iya kan? Adalah petunjuk buat manusia. Manusia yang mana? Manusia yang beragama Islam maupun tidak beragama Islam. Supaya apa? Supaya mereka melaksanakan kebenaran dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah mengikuti kebenaran, mengikuti Rasulullah, berarti dia berislam, kan begitu? Ya. Maka tidak ada orang yang membantah kalau ahli-ahli pikir, ya, ahli-ahli zikir, baik di barat maupun di timur, mengakui kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Lahab bukan tidak mengakui kebenaran Rasulullah, gengsi dong, begitu kan? Dia tolak mentah-mentah ajarannya karena akan menghilangkan ajaran yang sesat yang dia pegang, yang dia sendiri punya pengaruh yang besar di masyarakat, akan kehilangan pengikut, jadi gengsi.
Nah, itulah yang tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diberikan petunjuk, dia akan mendapatkan petunjuk. Siapa yang tidak, ya, tidak akan sesat kalau dia dapat petunjuk. May yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang diberikan petunjuk atau hidayah, dia tidak akan tersesat, ya. Dan itulah kita lagi-lagi bersyukur kepada Allah. Banyak bu orang yang mengerti tapi tidak mendapatkan petunjuk. Tapi kita yang awam diberikan hidayah oleh Allah. Walaupun kita ibadahnya tidak begitu khusyuk, gitu ya. Bener bu ya? Lagi sholat Allahu Akbar, ingat dah, belum matiin kompor. Tadi itu masak air ya. Kayaknya nih kelamaan, jangan-jangan kekeringan, takut kebakar. Apa saja ingat tuh ya, ya. Pokoknya ingat macam-macam. Walaupun demikian, kita masih mengetahui kebenaran adalah dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi apa? Ketika kita tahu sholat begitu, balikin lagi. Wah, saya lagi sholat, gitu ya. Jangan sampai kita lupa terus-terusan, sampai-sampai tidak ingat jumlah rakaat. Berapa nih rakaatnya? 1, 2, apa nih? 3. Saking ragu-ragunya ditambah lagi, gitu ya. Dari 4 rakaat jadi 6 rakaat. Nah, yang begitu itu kita kurangi, ya. Memang kita itu orang awam, kadang-kadang suka demikian keadaannya, tapi kita berusaha menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa kita jadi orang awam, yang penting kita mengikuti jejak Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman kita. Ya. Ada orang jangan banyak selawat, jangan ikut maulid, gitu kan? Udah, nggak usah diikuti, ikuti aja ustadz kita yang ada di Ar-Rahman. Ustadz kita di Ar-Rahman memperingati maulid. Kenapa kok maulid diperingati? Karena bahagia dan senang atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka ada satu kisah bahwasanya Abu Lahab itu dibebaskan siksanya pada setiap hari Senin. Kenapa? Karena dia gembira keponakannya lahir. Gembira lahir, sampai-sampai siksanya diringankan oleh Allah. Begitu, ya. Masa kita atas kelahiran Nabi Muhammad tidak gembira, tidak mau memperingati maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Kebangetan. Abu Lahab aja gembira, masa kita enggak? Kan begitu, ya. Walaupun memang Rasulullah tidak nyuruh. Emang Rasulullah ketika lahir coba peringati saya tidak memang. Tapi Abu Lahab senang nggak? Senang. Apa dilarang? Enggak juga, kan gitu. Jadi memperingati Maulid Nabi sebagai syiar agar orang tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu lahir pada saat itu pembawa kebenaran. Dan ketika memperingati kelahiran Rasulullah itu ada pencerahan, ada tausiah, ada nasihat, ada zikir, ada doa. Sehingga apa? Rahmat dan keberkahan datang kepada kita semua, gitu ya. Ya, karena itu memang bukan kewajiban. Setidaknya kita yang beragama Islam itu ingat akan kelahiran Rasulullah SAW. Sudah, kita banyak selawat saja, ya. Dan kita puasa Senin, ya, sebagai bentuk mengingat kelahiran Rasulullah SAW sebagai sunnah. Dan sunnahnya lagi boleh puasa atas kelahiran diri kita sendiri, gitu ya. Jadi puasa Senin Kamis itu memang sunnah, ya, seperti itu. Nah, inilah, ya, bukan berarti kita ulang tahun, tapi kita memperingati bahwasanya pentingnya Islam itu hadir di muka bumi itu berkat hadirnya Rasulullah SAW, ya, di muka bumi, berkat kelahirannya. Kemudian dia diutus sebagai Rasul pembawa amanah, ya, membawa nasihat kepada makhluknya di seluruh dunia, ya. Sehingga pohon, angin, laut, ya, bertasbih kepada Allah pada saat kelahiran Rasulullah SAW.
gembira. Lah kita gembira nggak Bu? Gembira. Ya. Jadi insya Allah kegembiraan kita atas kelahiran Rasulullah SAW membawa berkah dan rahmatnya serta petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita punya harapan mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu yang paling penting. Sebab tanpa beliau diutus kita belum tentu seperti ini, belum tentu juga dunia ini aman gitu. Tapi membawa kebenaran dan keamanan banyak tantangan. Ya, di Swedia misalnya Al-Quran dibakar, ya karena dia tidak tahu ya. Tapi dulu di Belanda ada orang bikin film fitnah. Dia sebagai sutradara, tujuannya dia belajar Islam, ingin menjadikan Islam itu sebagai apa? Bulian terus-terusan. Tapi rupanya dia akhirnya masuk Islam. Begitu dia menghina Nabi, ya, menghina Rasul, menghina Allah, menghina Quran, dia baca terus dia baca, akhirnya masuk Islam. Ya. Jadi Al-Quran itu sendiri sudah bisa mendakwahi siapapun. Ditambah kita umat Muslim selalu mendakwahkan kebenaran, sehingga jumlah Islam di dunia itu terus meningkat pesat dibanding agama-agama lain. Terus sedangkan agama lain jumlahnya terus turun. Di India itu pemerintahannya merasa gamang, Islam itu terus bertambah, sehingga dia diskriminasi umat Islam di sana. Tapi semakin banyak umat Islam umat Hindu yang masuk agama Islam, karena mereka tahu betapa pemerintah itu jahat kepada Islam. Lebih baik dia belain Islam aja lah, begitu ya. Dan belajar banyak mereka tentang Islam, seperti halnya ketika WTC rontok kan, orang Amerika justru malah banyak belajar agama Islam ya. Dan begitu, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Siapa yang berbuat makar kepada Allah dan orang-orang Islam, Allah itu sebaik-baik pembalas makar mereka ya. Kejahatan mereka dibalas oleh Allah. Jadi jangan takut kita berislam, bahagia kita berislam, karena Allah selalu membela kita. Bawa diri kita kepada ajaran Islam yang benar ya. Jangan sampai kita itu hidup, makan, minum di luar ajaran agama Islam, termasuk berpakaian dan ibadah. Ajar anak-anak kita dengan baik. Buat anak-anak kita sungguh-sungguh belajar, karena perintah belajar itu adalah perintah Rasul, dan perintah Allah langsung, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Makanya 3 kali waktu malaikat turun di Gua Hira itu ya kepada Rasul, pada Nabi, Iqra 3 kali, Iqra ya. Ma'a Nabi Qori, apa yang harus saya baca? Iqra. Apa yang harus saya baca? Ya bacalah. Apa ketika Iqra Al-Quran datang begini nih, baca nih, begitu gak Bu? Enggak kan ya? Iya. Jadi ternyata Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur, dibukukannya itu pada zaman Utsman bin Affan. Apakah Rasulullah menyuruh membukukan seperti sekarang yang sudah ada? Tidak. Bid'ah kan jadinya bid'ah, tapi jadinya disebut sebagai bid'ah hasanah. Jadi kalau orang membid'ahkan, itu Quran dicetak bid'ah juga, itu kan tidak diperintah. Tapi itu adalah usaha para sahabat dan para ulama mutaakhirin, dicetak berulang-ulang, karena turunnya berangsur-angsur, tidak blok begitu ya. Allah kasih Quran berupa kertas yang sudah dicetakkan, tidak. Bahkan tulisannya tidak ada barisnya Bu, tidak bisa dibaca oleh orang sekarang. Siapa yang membuat barisnya? Muhammad Ad-Du'ali ya, seorang ahli bahasa Arab pada zaman itu. Dan yang mencatat adalah Zaid bin Sabit, mencatat apa yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Sabit itu anak muda, umur 14 tahun, tapi cerdas
Dialah yang mencatat semua ayat-ayat Quran yang turun. Dan tersebarlah Al-Quran kemana-mana. Susunannya tidak karuan. Baru zaman Abu Bakar diupayakan, zaman Utsman dikumpulkan, terus dikumpulkan dan disusun sebaik-baiknya yang sekarang sudah kita baca. Itu kan perjuangan yang luar biasa, Bu ya. Apa itu gampang? Susah kan? Susah. Tapi ketika itu bisa ya, walaupun belum ada internet. Nah, itu berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi ribuan hadis Bukhari, Muslim, belum ada internet. Itu bisa sampai ribuan hadis bisa dikumpulkan, mana sahih, mana dhaif. Dia tahu. Dia nanti lari ke Pakistan, ke Mekah, lari lagi ke Andalusia, terus ke Asia Tengah belajarnya. Makanya Imam Bukhari itu orang Asia Tengah, tuh orang Rusia yang belajarnya berkeliling dunia sehingga kumpulah hadis. Kita bersyukur lagi tuh ya, Quran ada, hadis ada, kita bersyukur bisa kita pelajari semua dan sudah hadir kita cetak berulang-ulang. Kita tinggal belajar ya, kita motivasi anak-anak kita untuk belajar. Lahir para ahli ilmu pengetahuan di Eropa. Sekarang kita pakai lampu. Ibnu Al-Khaitam. Terus yang menemukan GPS siapa? Siapa namanya? Maryam Al-Astrolobi, abad ke-10. Ibu-ibu yang menemukan GPS. Padahal disinyalir bahwa ibu-ibu itu nggak bisa baca GPS, nggak ngerti gitu. Tapi justru yang menemukan itu ibu-ibu. Maryam Al-Astrolobi itu seorang muslimah yang solehah. Jadi ilmuwan dulu kalau mencari bintang itu di mana posisinya, Maryam Al-Astrolobi itulah penemunya, penemu di mana posisi rasi bintang. Sehingga sekarang ada namanya GPS, di mana titik koordinat suatu kota. Itulah ya inspirasi dari Maryam Al-Astrolobi. Di mana dia tinggal? Tempat Ustaz Abdul Somad belajar. Di mana, Bu? Bukan. Di Maroko. Dan universitas pertama di dunia dialah yang membangun, universitas modern, Al-Qarawiyyin namanya. Jadi tidak salah tuh kalau di dalam hadis dikatakan al-ummu madrasatul ula, ibu adalah sekolah pertama. Buktinya sekolah pertama yang terkenal didirikan oleh Maryam Al-Astrolobi. Nah, di Afrika Utara. Itu berkat apa, Bu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi orang dulu mau belajarnya sungguh-sungguh ya. Kita nggak bisa menghitung misalnya angka desimal, angka 0 dan sebagainya. Siapa yang menemukan? Al-Khawarizmi, ulama penghafal Al-Quran. Lah kalau tidak ada Al-Khawarizmi itu yang sering Iqra tadi, kita nggak bisa ngitung, Bu, dengan kalkulator begini, nggak bisa. Karena angka Romawi memang nggak bisa dipakai dengan jumlah yang miliaran desimalnya. Maka dengan adanya Al-Khawarizmi, kita sekarang bisa ngitung, bisa dagang, gitu ya. Bisa menghitung jarak bintang, jarak bulan, gitu. Ternyata yang menemukan angka-angka itu para ulama. Bukan cuman bisa doa doang dia. Anak kita suruh begitu, Bu, ya. Biar pada pinter mereka itu. Tuh, kamu belajar matematika itu dari ulama. Makanya namanya matematika aljabar, itu bahasa Arab. Algoritma bahasa Arab. Alkimia bahasa Arab. Jadi kalau kita menyangka itu yang sekarang kita pakai itu adalah hasil karya orang barat, bukan. Itu adalah hasil temuan para ulama-ulama terdahulu. Kan begitu ya. Nah, termasuk ahli kedokteran ya, siapa? Ibnu Sina. Jadi sampai sekarang dipakai ya. Dan kita terus belajar dan belajar. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu udah ngantuk ya. Jadi pesan saya tadi yang penting adalah kita ibadah ikuti Rasulullah SAW.
rajin-rajin juga baca selawat. Bersyukurlah kita kepada Allah atas kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita nanti mendapatkan syafaatnya dari beliau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.